Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, dan semangat belajar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tabung. Nah, sebelum kita masuk ke materi tabung, coba kita lihat nih dari gambar ini. Pernahkah kalian melihat keramba ikan seperti gambar di atas? Berbentuk apakah pelampung yang digunakan di keramba ikan tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, pelampung tersebut berbentuk tabung. Dalam kehidupan sehari-hari itu, sering kali kita jumpai benda yang berbentuk tabung, seperti kaleng susu, kaleng roti, kaleng cat, dan sebagainya. Tabung itu adalah benda 3 dimensi sehingga tabung memiliki volume. Lalu, bagaimanakah unsur-unsur tabung? Bagaimanakah kita bisa mengetahui volume dalam tabung? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami konsep dari sebuah bangun ruang tabung. Yang pertama, yaitu unsur-unsur tabung. Di sini ada beberapa unsur dari tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 bidang sisi alas, yaitu sisi alas yang kita sebut dengan alas, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang alas yang disebut dengan tutup. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Yang ketiga, sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran dengan keliling alas tabung, lebar sama dengan tinggi tabung. Yang keempat, tabung merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar yang ada di layar ya. Yang kedua, jaring-jaring tabung. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, jika pada sebuah tabung pada sisi lengkungnya dipotong sedemikian rupa, maka akan diperoleh jaring-jaring tabung seperti gambar yang kita lihat di layar ini. Jaring-jaring tersebut terdiri dari 2 buah lingkaran, yaitu alas dan tutupnya yang kongruen atau sama dengan jari-jari R, dan sebuah selimut yang dengan keliling lingkaran alas atau sama dengan 2 pi R, lebar sama dengan tinggi tabung atau sama dengan T. Luas dan volume tabung. Tadi kita udah melihat unsur-unsurnya, terus jaring-jaringnya. Sekarang kita masuk pada luas dan volume tabung. Luas selimut tabung itu sama dengan luas persegi panjang, kita turunin lagi menjadi panjang kali lebar, sama dengan keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung. Jadi rumus keliling lingkaran alas itu kan 2 pi R dikali dengan tinggi. Jadilah 2 pi RT untuk luas selimut tabung. Lalu, luas seluruh sisi tabung itu sama dengan luas alasnya ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung. Jadi, 2 pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat ditambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R dikali R ditambah T. Lalu untuk volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Luasnya itu pi R kuadrat kita kali dengan tinggi. Jadilah pi R kuadrat dikali tinggi untuk rumus volumenya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Suatu tabung mempunyai jari-jari alas 5 cm dan tinggi 20 cm dengan menggunakan pi-nya 3,14. Jadi dari soal kita ketahui bahwa R-nya itu 5 dan T-nya itu 20 dengan menggunakan pi 3,14. Ditentukan luas selimut tabung.
dan luas permukaan tabung. Yang pertama kita cari yaitu luas selimut tabung, sama dengan 2pi RT, sesuai rumus yang telah kita temui tadi, yaitu 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 20. Maka hasilnya sama dengan 6,28. Jadi luas selimut tabungnya itu adalah 628 cm persegi. Sama dengan 2pi R dikali R ditambah T. Sama dengan 2 dikali 3,5 tambah 20. Sama dengan 700. Jadi luas permukaan tabungnya itu adalah 785 cm persegi. Lalu untuk contoh soal yang kedua, sebuah tabung tanpa tutup mempunyai tinggi 10 cm dan luas selimut 880 cm² dengan menggunakan pi sama dengan 22/7. Maka tentukanlah yang A, jari-jari alasnya, yang B, luas permukaan tabung tersebut. Jadi di sini ketahui bahwa T-nya itu 10 dan luas selimut 880 cm persegi. Yang pertama kita cari yaitu luas selimut tabungnya, yaitu sama dengan 2pi RT. Luas selimut tabung tadi udah diketahui bahwa 880 sama dengan 2 dikali pi per 7 dikali R dikali 10. 880 sama dengan 440 per 7 dikali R. Jadi kita dapatin R-nya sama dengan 14. Jadi panjang jari-jari alasnya adalah 14 cm. Lalu luas tabung tanpa tutup sama dengan luas alasnya ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya sama dengan pi R kuadrat ditambah dengan luas selimutnya tadi yaitu 880 sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah 880 sama dengan 680 sama dengan 1496. Nah, jadi luas tabung tanpa tutup adalah 1496 cm persegi. Lalu contoh ketiga ini masalah kontekstual. Itu sebuah akuarium yang kosong berbentuk tabung memiliki diameter 100 cm dan tingginya jam terisi 1/4 dari volume seluruhnya. Hitunglah banyak air yang diperlukan untuk memenuhi bagian yang masih kosong dari akuarium tersebut. Di sini diketahui menggunakan pi sama dengan 3,14. Nah, lanjut aja ke pembahasan, yaitu volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali T dikali 3/4. Sama dengan 3,14 dikali 50 dikali 50 dikali 160 dikali 3/4. Maka hasilnya 942.000 cm3 untuk volumenya. Nah, itu adalah beberapa contoh soalnya. Lalu, di sini ada beberapa contoh latihan soal yang bisa dikerjakan untuk menambah pengetahuan. Baiklah, sekian penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.